datang dan selamat bergabung dalam acara Webinar Dies Natalis Program Studi Manajemen Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang ke-15 dan Wording Session dengan tema Good Your Mindset to be a Creative, Successful Young Entrepreneur. Himpunan Mahasiswa EXMA bekerjasama dengan Asosiasi Manajemen AMA Bandung mengadakan webinar awarding session dengan tema With Your Mindset to be a Creative, Successful Young Entrepreneur. Webinar ini tentu saja akan sangat bermanfaat bagi kita dalam membangun pola pikir untuk menjadi seorang pengusaha muda yang sukses dan kreatif. Memasuki era digital seperti saat ini, terlebih di saat pandemi, digital platform mempunyai peran yang sangat mendasar bagi keseluruhan proses bisnis. Ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita semuanya. Kami AMA Bandung sangatlah berbangga dan berbahagia boleh digandeng oleh Unibi dengan satu program yang luar biasa tentunya, dan kesempatan demi kesempatan kita saling berbagi. Yang ingin saya garis bawahi adalah your mindset. Adik-adik mahasiswa, ini tidak ada satu kata pun yang terlepaskan daripada diri kita. Itu semuanya itu mindset itu adalah di diri kita masing-masing, khususnya dari adik-adik mahasiswa. Kalau ini tidak dijadikan satu dasar daripada tekad kita, tidaklah mungkin kita akan membangun pola pikir yang bagaimanapun juga. Kita mendapatkan ilmu dari manapun juga, tetapi kita kembalikan. Di situ sangat senang sekali saya melihat bahwa judul ini, Behavior in Mindset. Jadi mindset kita yang harus dirubah. Apapun kata orang, apapun di sekitar kita, mindset kita lah yang paling mendasar. Dari yang asalnya mungkin 4.0, sekarang sudah mulai akan bergeser lagi ke 5.0. Jadi 5.0 ini mungkin merupakan kelanjutan dari Society 1.0, kemudian Society 2.0, Society 3.0, dan seterusnya. Lalu apa tentunya yang perlu kita perhatikan begitu ya, tentunya di dalam menghadapi era 5.0, karena tentunya 5.0 ini memang digagas oleh negara Jepang, ya anak-anakku sekalian. Jadi memang tentunya harapannya itu ke depannya katanya memang kita itu bisa lebih harmonis begitu ya, lebih meningkatkan harmonisasi, di mana harapan dan tujuan dari 5.0 ini adalah untuk mewujudkan sebuah masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Untuk menjadi seorang pengusaha itu ada 3 langkah. Yang pertama, by nasab. Di antara teman-teman kita mungkin banyak yang sekarang ya seusia mungkin sama kita, dia bisa usaha dan melesat langsung usahanya karena dia melanjutkan usaha dari orang tuanya. Orang tuanya sudah sukses jadi pengusaha, nah itu dilanjutkan oleh anaknya. Itu namanya pengusaha by nasab. Ada lagi yang menjadi pengusaha itu by nasib. Ya, di antara teman-teman kita, dia sudah berusaha melamar kerja sana-sini, nggak ada perusahaan yang menerima, akhirnya dia berupaya untuk bisa survive dengan cara berwirausaha. Maka tidak jarang juga di antara teman-teman kita ini banyak yang sukses menjadi pengusaha by nasib. Tapi ada yang lebih keren lagi, yaitu menjadi pengusaha yang ketiga, menjadi pengusaha by design, by knowledge, by pengetahuan. Ya, jadi jangan sekedar action saja. Ya, semuanya harus berdasarkan ilmu. Misalnya teman-teman mau bisnis pakaian, ya teman-teman harus menguasai ilmu tentang pakaiannya, manajemennya seperti apa, termasuk ketika usaha teman-teman adalah kuliner atau di bidang IT, teman-teman harus menguasai bagaimana membangun sistemnya. Ya, jadi menjadi pengusaha itu lebih ke sistem, ya tidak lagi sibuk terkait teknis. Niatnya tidak cukup lurus, tapi juga harus luas. Ketika teman-teman memutuskan jadi pengusaha, maka niatkan bagaimana teman-teman dari bisnis yang ini bisa banyak memberi manfaat untuk sesama. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saja. Tidak salah sebetulnya, tapi itu terlalu sempit rasanya teman-teman. Ya, beda lagi kalau teman-teman sudah diniatkan, wah saya harus jadi pengusaha sukses, saya harus kaya, agar kekayaan saya ini bisa
memberi manfaat untuk banyak orang. Jadi kekayaan ini tidak hanya dinikmati sendiri, teman-teman. Ya, karena tujuan utama dari bisnis adalah laba pasti kan. Nah, laba ini tidak menjadi tujuan pribadi kita, tidak menjadi tujuan akhir dari pribadi kita. Tujuan akhir dari pribadi kita adalah kebermanfaatan. Punya ini ya, punya goal setting ke depan saya harus seperti apa. Gak masalah saya saat itu memulai usaha dari jualan kaki lima dulu, tapi besok lusa saya harus jadi pengusaha bintang 5. Ya, jadi perlu afirmasi positif untuk diri kita sendiri ya. Sugesti positif itu sangat perlu, teman-teman. Ya, jangan sampai kita mau jualan tapi kita sendiri kayak gak pede ya, kita sendiri malu gitu untuk nawarin barang jualan kita ya, apalagi gengsi gitu kan. Ini tolong ya diputuskan urat malu dan gengsi ini yang gak akan jadi kalau selama urat malu ini, urat gengsi ini ada dalam diri kita ya. Mau orang atau teman kita menyepelekan kita ya, mau menganggap rendah kita dengan apa yang kita lakukan, ya sudah, biarkan aja teman-teman. Ya, yang penting apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya untuk diri kita, untuk orang lain, ya, dan tidak merugikan orang lain, itu yang utama. Ada nggak sih salah satu tip and trick untuk digital marketing yang kita mahasiswa ini masih awam gitu, Kak? Ya, kalau mahasiswa biasanya sudah up to date ya dengan tren-tren apa gitu kan. Apalagi sekarang sudah hadir TikTok, teman-teman. Ya, membuat konten di TikTok itu lebih mudah viral dibanding dengan medsos lainnya. Ya, karena di TikTok kan kayak sound yang lagi viral itu bisa kita gunakan, yang akhirnya postingan kita pun terbawa viral juga. Nah, ketika kita membuat konten di TikTok, ya, maka masukin di sana atribut bisnis kita, apakah alamat websitenya, apakah alamat Instagramnya, dan lain-lain. Sehingga kalau viral itu orang tahu minimal identitas kita itu apa gitu di sana. Tadi itu kan terkait yang website gitu Pak. Misalkan kalau misalkan kita tuh mau merintis gitu Pak, baru mau mulai usaha di bidang fashion atau topi contohnya. Nah itu tuh kan kalau belum punya website, jadi kan salah satunya ke sosial media gitu Pak. Terus tadi dapat kayak gambaran juga kalau misalkan di media sosial itu kayak kita jualan di pasar, banyak juga yang menjual serupa gitu Pak. Nah, gimana sih Pak tips sama supaya kita tuh bisa bersaing gitu. Banyak yang jual sama tapi tetap bisa bersaing di jualan di sosial media. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, hadirkan sesuatu yang berbeda. Produknya bisa sama, tapi cara jualnya yang harus lebih menarik gitu ya. Ya, mungkin kita atau mungkin Teh Minarti sendiri sekarang sudah nggak asing dengan yang namanya S3 marketing mungkin ya. Nah, jadi itu adalah cara bagaimana sebuah perusahaan menawarkan produk ya ke calon customer-nya, tapi si calon customer itu tidak merasa sedang diprospek. Ya, justru terhibur dengan kontennya. Ya, justru mereka penasaran dengan informasi yang disampaikan oleh konten kita. Ya, padahal kita sedang masuk ke alam bawah sadarnya. Misalnya di belakang videonya itu ternyata ada logo kita ya, misalnya yang seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini kan terbaca terus. Ya, meskipun saya ada di sini kan main peran, tapi secara tidak sadar kan Akang Teteh Minarti ini kan tetap melihat ada tulisan Innovindo, ada logonya gitu. Ya, ini yang di belakang ini masuk ke alam bawah sadar Akang Teteh semua gitu. Ya, contohnya seperti itu ya. Jadi belajar seni menjual.